Well, hello, hello. Hai Aries. Terima kasih sudah menunggu para Aries yang sudah berkoar-koar. Aries, mana kak? Aduh, punten ya. 4 hari ini tuh aku udah event terus. Harusnya aku udah beres sama zodiak per hari ini. Cuman, alhamdulillah ada event ya. Jadi, sibuk deh. Semoga kalian selalu diberkati dengan kesehatan. Gimana September kalian? Kita OTW ke Oktober nih. Udah hari terakhir September ya. Gila, aku ngebut nanti nih 1, 2, 3 Oktober. Aku gak bosen-bosen ingetin kalau sifat dari video ini adalah general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private lagi itu namanya personal reading. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku @exatarot, ada di description box di bawah. Karena aku 4 hari berturut-turut ada event terus nih. Dan tempatnya tuh ini ya rame gitu, berisik. Jadi aku kalau ngomong pakai otot, suaraku jadi hilang. Ini sebenarnya ngomong sebentar, harus pelan-pelan. Ini sebenarnya ngomong tenggorokanku sakit. Masih sakit sebenarnya. Kemarin suaraku lebih hilang lagi. Sekarang ada, cuman kalau ngomongnya nadanya ketinggian sakit jadinya. Sebenarnya masih pengen istirahat lagi. Cuman nanti makin lama nggak sih? Kasihan kalian pengen tahu Oktobernya gimana. Jadi suaranya sedikit lebih berat, nggak apa-apa ya. Kita ke generalnya dulu. Kita di sini punya time for a nap. Lalu ada bond collector, ada taking risk. Jadi kayak ini Aries di awal bulan lumayan mager ya. Tidur soalnya isinya. Memang saatnya untuk tidur juga sih kamu tuh. Apalagi habis ada konflik nih awal bulan. Ada Five of Swords. Habis konflik ya. Habis ada konflik, habis ada pertikaian, kamu jadi mager dan pengen istirahat aja gitu loh. Misal ada konflik pun kamu cenderung menghindar ya. Bukan Aries yang biasa, yang gerasak kerusuk dan langsung diokein sih. Ini lebih ke kalian yang mager ribut, mager banget. Nggak penting soalnya. Kalau ada Queen of Cups sama Bond Collector, ini mungkin lucu sih. Ini Aries bulan Oktober cenderung lebih tenang ya. Cenderung jadi lebih halus, cenderung lebih pakai perasaan. Apalagi buat Aries yang perempuan di sini kayaknya kamu jadi lebih sensitif sih, lebih sensitif sama persoalan orang-orang sekitar kamu, dan otomatis bikin orang-orang tuh jadi lebih pengen deket sama kamu ketika curhat ya. Biasanya mereka yang ngajakin buat beraktivitas di luar, kali ini mereka pengennya tuh indoor, di rumah kamu atau di kosan kamu, terus dengerin curhatan, cenderung yang kayak gitu tuh bawaannya. Pendapat kamu banyak di itu sih, diminta ya sama orang tuh di pertengahan Oktober nih. Kamu juga jadi sosok yang lebih dewasa aja sih, lebih cenderung pengen di belakang layar daripada depan layar. Pengalaman kamu atau expertise kamu juga lebih banyak diuji sih nanti nih. Diujinya in a good way ya, maksudnya orang-orang tuh pada bergantung sama kamu gitu. Dan nanti di akhir tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, di akhir bulan Oktober kita punya taking risk sama Seven of Coins. Nah di sini kayaknya bakalan ada kesempatan dimana kamu akan ngambil resiko, tapi resiko ini tuh gak bisa langsung dipanen hasilnya segera. Jadi memang resiko yang sifatnya jangka panjang ya. Ambil aja sih, apalagi dengan kamu yang bermata tajam, kamu yang bisa melihat kesempatan dalam kesempitan, apalagi kamu yang pengamatannya tuh juga teliti ya, kamu akan tahu sih kesempatan yang ada ini atau risiko yang ada ini bagus buat kamu ambil gitu. Tapi memang mesti diiringi dengan kesabaran, oke? Lalu tadi kartu pertama yang keluar adalah broken heart, broken brain.
parting of the ways in either romance or business. Nah ini kayaknya di awal bulan. Mungkin ada perpecahan kongsi ya di percintaan kamu atau di bisnis kamu, dan ini bikin kamu lelah. Makanya kamu cenderung pengen istirahat aja sebenarnya. Terus ada Vine, seek out information that will help you. Ini ya di pertengahan bulan nih, coba cari-cari informasi yang sekiranya bisa bantu kamu. Lalu ada Cup, you should accept valid criticism. Di bulan Oktober ini nggak usah dikasih tahu, memang yang tadi aku bilang kamu cenderung lebih apa sih bahasanya, lebih lembut ya, lebih tenang. Makanya ketika dikritik pun kamu ya terima-terima aja. Lalu di sini ada chain of events that will affect your life. Di bulan Oktober ini mungkin akan ada rangkaian kejadian yang berdampak sama kehidupan kamu. Lalu ada mountain, you are on the road to success. Kamu nih lagi di jalan menuju sukses ya. Jadi teruslah melangkah, sukses itu ada di depan mata gitu. Lalu the marriage, topik pernikahan akan jadi topik yang mungkin kau bicarakan di bulan Oktober. Bisa datang dari keluarga kamu atau kamu sendiri. Mungkin hubungan kamu jadi makin serius. Atau ya kalau misalnya kamu udah menikah, ya pernikahan kamu mesti diperhatikan sih gitu. Atau butuh waktu khusus lebih untuk mikirin itu ya. Gitu untuk generalnya. Lalu kita masuk ke percintaan. Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Bantu. Ditonton juga video-videonya. Biar aku semangat. Kalian tuh lebih suka video kayak gimana sih? Zodiak gini ya kayaknya ya. Kayaknya kalau pick a card kurang rame gitu deh, atau general. Atau sebenarnya pada dasarnya video apa aja penting tiap hari gitu ya. Sering upload gitu ya. Kalian tuh maunya. Coba komen di bawah, aku pengen tahu deh pendapat kalian. Nah terus kalau di percintaannya kita punya deep knowing. Ini aku ngomong udah mulai sakit lagi nih. Ada deep knowing. Lalu kita ada orphan kebalik. Lalu kita ada unfinished symphony. Aduh, ini kayaknya masa lalu masih ini nih muncul ya. Di sini kita ada rebirth. Terus kita punya 1, 2, 3, 4, 5, Seven of Cups. Lalu kita ada Two of Swords. Jadi kalau di percintaan kamu ya Aries ya, di awal bulan nih ini nyambung sama awal tadi ya. Kayaknya ada yang putus atau ada yang habis berantem. Dan ini bikin kamu jadi lebih peka sama feeling kamu. Ini bikin kamu lebih peka sama intuisi kamu. Jadinya kejadian ini tuh bikin kamu sadar gitu loh, kesalahan kamu di mana, kekurangan kamu di mana. Ada perubahan besar dalam percintaan kamu di awal bulan, tapi gak bikin kamu takut. Malah bikin kamu jadi lebih dekat dengan Tuhan, jadi dekat sama diri sendiri. Dan yakin sama apa yang intuisi kamu bilang gitu. Perubahan ini penting sih untuk kamu bisa naik derajat juga ya ke depannya. Dari personal kamu dan percintaan kamu juga. Nah terus di pertengahan bulan kita punya orphan kebalik sama Seven of Cups. Nah ini bagus nih kalau posisi kebalik. Biasanya kamu kalau habis berantem mungkin akan ngerasa diabaikan. Mungkin akan ngerasa kayak gak connect. Tapi kali ini kamu tahu bahwa kuncinya itu ada di hubungan antara diri kamu dengan diri kamu sendiri. Dan dengan tidak mencari validasi di luar sana. Termasuk dari pasangan kamu. Jadi kamu gak ngerasa kesepian. Kamu merasa bahwa ya ini proses perjalanannya. Dan kamu ngerasa diri kamu penuh. Jadi ya udah, konflik itu wajar. Malah dari kejadian ini kamu jadi menyadari hal-hal lain yang bisa kamu perbaiki dan kamu lakukan untuk diri kamu sendiri dan relationship kamu itu tadi. Jadi emang bulan Oktober ini bulan yang krusial buat kamu ya, Aries. Bulan yang penuh makna gitu loh. Bulan yang penuh pelajaran. Ini gak boleh di skip nih, Aries. Banyak pesan yang perlu dengar. Lalu nanti di akhir bulan ada Unfinished Symphony sama Two of Swords. Kamu masih akan berkutat dengan masalah yang sama. Antara kamu dengan pasangan kamu atau
dengan masa lalu yang masih bisa muncul lagi, dan ini bikin kamu lumayan galau ya. Lumayan bingung harus milih yang mana. Makanya kayaknya bulan Oktober nih Aries banyak mikir daripada action ya. Ya nih ada kartu judgment. Kamu banyak menilai sih di sini. Banyak menilai, banyak mempertimbangkan karena takut salah langkah ya. Bener-bener dinilai baik buruknya, logikanya, perasaan yang kamu juga. Semuanya main. Off the hook. Iya sih, di percintaan tuh kayaknya rada-rada ada distance sedikit karena waktu banyak dipakai buat diri kamu sendiri sih. Untuk evaluasi ya. Lalu yang satu lagi ada steps, movement forward, movement forward, momentum. Steps, apa sih? Kok bingung banget? Steps forward, ya movement, ada momentum. Mau kamu udah punya pasangan atau enggak, masa-masa kamu berpikir tadi tuh bikin kamu jadi naik derajat, naik level ya. Secara spiritual juga lebih naik di sini. Dan seandainya kamu sudah bisa menguasai diri kamu sendiri ini dengan emosi kamu, niscaya hubungan kamu selanjutnya akan baik-baik aja sih. Soalnya gini, nanti kalau ada konflik, lebih tenang, lebih bisa nggak kemakan emosi, jadi punya hubungan yang lebih damai, dan bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang, gitu loh. Lalu kita masuk ke karir keuangannya ya Aries ya. Kita punya action. Kalau untuk karir keuangan sih kamu udah berjalan dengan sendirinya sih ya. Aku ngeliatnya. Kayak udah autopilot. Makanya biarpun kamu butuh waktu untuk diri sendiri kayak tadi, itu gak ganggu ke karir keuangan kamu sih. Tuh kan bagus. Ada action, community, door to personal healing happiness. Jadi sudah berjalan dengan sendirinya. Kamu pun juga punya tim-tim yang bantu kamu. Ya. Tuh, ada The Sun. Ada tim-tim yang ngebantu kamu, udah ada sistemnya semua. Jadi tinggal maju aja, dan yang kamu dapatkan adalah si door to personal healing and happiness ini, pintu menuju kebahagiaan, kesembuhan yang diikuti dengan yang diiringi dengan ini tadi, orang-orang sekitar kamu yang juga dukung kamu. Karena keuangan sih gak ada masalah ya Aries ya, terang banget, terang benderang, jalan seperti biasa tanpa perlu kamu kontrol. Bahkan ketika kamu ngerasa hati kamu gak di sini, bahkan ketika kamu merasa ada yang kurang ya tadi kan karena masalah pribadi itu, teman-teman kamu, tim kamu tuh banyak yang nyokong. Gak apa-apa sih kalau misalnya kamu lagi gak bisa pegang, memang harus kayaknya emang ada masa-masa perlu tidur sih kamu ya, perlu istirahat. Nanti teman-teman kamu akan yang akan cover sih, gak masalah. Apalagi kalau misalnya teman kamu secara sadar menawarkan bantuan, serahkan dulu aja. Ini penting untuk kamu istirahat dan untuk berkaca sama diri sendiri mengenai apa arti hidup kamu, hubungan kamu sama Tuhan, sama pencipta, sama diri kamu sendiri. Ini pesannya banyak banget ya Aries, dan penting nih buat kamu. Dan ujung-ujungnya ada kartu The World, ngomongin tentang kesempurnaan, kebahagiaan. Makanya yang tadi aku bilang sih ya, tinggal jalanin aja dan kamu akan meraih si rezeki ini gitu. Sebentar, tanggung. Lalu di sini udah deh, kita pause dulu aja kali ya, udah keburu azan. Di sini ada begin, ada awal mula yang baru, lalu it gets better. Intinya bulan Oktober ini akan memulai sesuatu yang baru sih sebenarnya ya. Dan banyak didukung sama teman-teman, dan selama kamu kerja keras, sebenarnya nggak berlebihan sih kerja keras ya. Selama kamu bekerja, semua yang tadinya kamu ngerasa kurang itu akan membaik dengan sendirinya. Dan kamu tahu bahwa rezeki kamu tuh gak kemana gitu loh. Jadi kalau rezeki keuangan sih aman banget ya, asli. Tinggal dijalin aja. Oke, kita pause dulu ya soal azan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi ada begin sama it gets better yang aku bilang. Bulan Oktober ini akan jadi bulan yang cerah untuk karir keuangan kamu ya. Begitu nikmat, begitu ringan, begitu kayak effortlessly gitu loh. Gak usah usaha berlebihan, tuh udah ada jalannya sendiri. Kamu tinggal jalanin porsi kamu dan semuanya udah kebuka dengan mudahnya. Gitu loh. Bulan apa ya? Judulnya apa ya di sini ya? Penting banget untuk kamu tahu ini sih Aries. Banyak
kebaikan yang perlu kamu terima. Kemudian kita melihat ini ya, hokinya kamu, kebaikan yang akan terjadi di bulan Oktober buat Aries. Yang pertama kita punya abundance tuh kan, ngomongin tentang keberkahan, ini berlimpah banget buat kamu loh, asli berlimpah sekali buat Aries. Semua hal kamu bisa syukuri deh. Lalu dari list ya, ini juga nih, ini salah satu bentuk keberkahannya, dimana hal-hal yang bikin kamu merasa terjebak itu akan dilepaskan ya. Kamu dari kondisi toksik, atau kamu dengan kamu yang sabotase diri kamu sendiri, yang sekiranya jelek energi itu kamu lepasin semua di bulan Oktober ini. Lalu ada ghost, lucu amat. Nah ini nih, ghosting. Kamu yang ghosting diri sendiri, kamu yang menyabotase diri sendiri, itu udah bisa kamu lepas nih di bulan Oktober. Bagus ya, suka deh bacaannya. Kemudian aku mau ke yes or no ya, ya atau tidak. Jadi coba pikirkan satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan, terserah, yang jawabannya ya atau tidak. Di sini aku akan buka 3 kartu, kamu diminta untuk milih ya. Oke? Siapkan pertanyaan dan jawabannya ya atau tidak. Ini buat kalian yang pilih nomor 1, lalu yang pilih nomor 2, dan nomor 3. Aku buka ya, buat kamu yang pilih nomor 1, jawabannya adalah yes. Jadi jawabannya iya, dan pesannya adalah pastikan untuk ngejaga kamu punya emosi, kamu punya energi. Lalu buat kalian yang pilih nomor 2, jawabannya enggak. Terutama buat kalian yang menanyakan tentang seseorang. Nah, seseorang ini tuh nggak baik ada dalam hidup kamu dan memang nggak mau balik lagi ke kehidupan kamu gitu loh, setidaknya untuk sekarang. Buat kalian yang pilih nomor 3, jawabannya the time has come for you to pick a side. Jadi bisa iya, bisa enggak, tergantung kamu maunya apa gitu. Jadi iya, enggak, tergantung kamu gitu. Oke, sekarang kita ke advice ya, ke pesan buat para Aries. Yang pertama, kita dapat take time to breathe out. Ini nyambung nih sama bacaan general tadi. Emang diminta untuk istirahat dulu sih. Awal-awal nih, diminta untuk nafas dulu ya, nggak usah keburu-buru. Dan nggak usah dikasih tahu, kamu juga ngerti sini. Lalu di sini ada health. Oh, perhatikan kesehatan kamu ya. Kamu diminta untuk istirahat karena belakangan nih kamu mengabaikan kesehatan kamu nih kayaknya nih. Terus ada kindness. Kamu diminta untuk gak cuma baik sama orang lain, tapi juga baik sama diri sendiri. Coba deh, kebayang gak sih kalau misalnya kamu lebih baik sama diri sendiri? Kira-kira kehidupan kamu, hari-hari kamu kan seperti apa? Lalu untuk karir keuangannya, kamu dapat divination. Kamu diminta untuk lebih ini ya, lebih tap in sama intuisi kamu, atau misalnya butuh guidance, bisa kayak ke tahu tidur juga, atau ke orang yang sekiranya kamu percaya bisa ngasih pandangan secara spiritual. Lalu untuk percintaannya, pesannya buat kamu adalah kodependensi. Nah ini nih buat ngaca sih sebenarnya. Kamu tuh dapat kata-kata gini, kayaknya kamu atau orang di sekitar kamu tuh rada kecanduan atau tergantung banget sama kamu, atau mungkin sebaliknya, kamu yang terlalu bergantung sama pasangan kamu nih. Dan ini lumayan ngeganggu ya, atau berpengaruh besar dalam hubungan percintaan kalian. Nah coba dievaluasi lagi di bagian situ. Lalu untuk pertanyaan reflektifnya, kita dapat colors or numbers. Kamu dapat nomor 2 dapat nomor 30. Pesan reflektifnya adalah, perasaan apa sih yang bikin kamu susah untuk diungkapkan atau diakui? Bagaimana cara kamu melihat dunia sekeliling kamu? Apa yang sekiranya kurang dalam hidup kamu? Nah, itu coba dipikirin ya. Lalu yang terakhir adalah pesan dari semesta buat kamu Aries. Aku mau 5 kartu. Pesan dari semesta yang perlu kamu dengarkan sekarang ya. Oke. Yang pertama adalah percaya sama takdirmu. Jodoh kamu
bisa kerjaan, bisa orang, itu sebenarnya dikit lagi, nggak jauh beneran. Di sini kamu diminta untuk percaya sama takdir kamu dan beranikan diri ya untuk melangkah di pathnya kamu dulu sekarang gitu. Sebentar, biar selesai dulu. Oke, jadi artinya adalah jodoh kamu tuh nggak akan kemana. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah melangkah sesuai dengan porsi kamu dulu gitu. Lalu di sini afirmasi ya, aku fokus sama hal-hal baik. Saya fokus sama hal baik dalam hidup dan tidak peduli dengan rasa insecure, rasa takut, atau keraguan. Saya berterima kasih dengan fokus kamu yang positif itu. Aku ulang lagi. Saya berterima kasih karena saya yang bisa fokus sama hal baik itu akan menciptakan banyak kebaikan dalam hidup kamu gitu. Lalu yang selanjutnya kita ada set yourself free, bebaskan diri kamu. Tadi nyambung sama rilis tadi ya. Kartunya di mana tadi rilis tuh? Bebaskan diri kamu dari hal-hal yang ngikat ya. Lalu ada pengingat juga make time for yourself. Ya memang temanya bulan Oktober ini waktu untuk diri kamu sendiri ya. Makanya penting banget untuk tidak mengabaikan kebutuhan diri sendiri sih dan me time itu. Lalu yang terakhir adalah saya sedang berlari menuju impian saya. Saya sedang berlari menuju impian saya dengan berani. Aku maju bergerak dengan percaya diri dan gak buang-buang waktu meragukan diri sendiri. Bagus ya Aries ya. Ini penting banget nih. Sebarkan ke teman-teman Aries kalian karena ini gak boleh dilewatkan. Pesan ini gak boleh dilewatkan buat kamu sini. Banyak hal baik yang perlu kamu tahu ya di video ini tuh. Jadi aku berdoa semoga video ini nyampe ke Aries-Aries yang memang membutuhkan pesan ini untuk didengarkan saat ini. Oke deh. Kalau mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku ya. Dan kalau kalian punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video-video berikutnya, bisa langsung DM juga ke Instagram aku atau komen di bawah. Aku suka baca dan nyatet kok masukan-masukan kalian. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me for you. See you in the next videos. Bye. Stay safe, Aries. Love you.